Cerita harian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol aja sekarang mah. Kita bahas programnya Kang Deddy. Gue salut ya, dari mulai yang kemarin penutupan tambang yang di Jalan Parung. Oh iya, iya, iya. Anjir. Jalanan rada ngeunahkeun. Rada. Ngenahan ayo nama. Tapi aya keneh eta nu baung truk Maksudnya ya gubernur sebelumnya nggak ada yang berani ya? Iya. Belum ada yang berani. Kata gua, gimana ya? Ternyata tuh banyak kerjaan tuh gubernur. Ya kan sebelumnya kita cuman lihat di spanduk, di banner gubernur, apa acara di mana, di gedung. Nah itulah kerjaannya tuh. Langsung ke lapangan. Walaupun di di demo sama orang-orang situ, ya emang itulah resikonya kan, pro dan kontraknya. Maksudnya setiap kebijakan tuh pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kan dia hebatnya milih kebijakan itu buat yang lebih besar manfaatnya buat kedepannya. Kalau dia ngikutin yang demo kemarin mah, misalnya dia ikutin nih Pak Gubernur KDM, ikutin yang demo kemarin dihentikan lagi, ya gitu-gitu pasti selamanya. Nggak ada bedanya ya? Iya, nggak bakal ada ininya, nggak bakal ada berubah-berubahnya. Justru dengan keberanian dia itu bisa membuat perubahan ke depannya. Iya betul. Gitu. Nah, terus sekarang sama nih sebenarnya kasusnya di Kerawang. Ada juga Kerawang tuh? Iya, Kerawang. Kalau itu kan jalan raya, jalan utama. Kalau sekarang Kerawang itu programnya itu normalisasi sungai PJT. Nah, saya baru tahu tuh. Pengen tahu nih gimana nih Karaw ini. Jadi tuh sekarang tuh normalisasi sungai PJT banyak di daerah Kerawang itu. Sebenarnya bukan di daerah Kerawang juga sih ya, sampai Tangerang, Banten, Jakarta juga masih banyak masyarakat yang bangun lahan tuh, lahan di lahan negara tuh dipakai buat bangunan, buat warung, buat bengkel, segala macam bangunan tuh. Sebenarnya lahannya itu lahan milik negara yang harusnya jadi bantaran sungai. Dilarang, sebenarnya ada pidana juga bangun lahan di situ. Berarti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga di situ ya, yang nyari keuntungan. Nyari keuntungan seperti menyewakan gitu ya. Iya, udah mah nyewa ke PJT, disewain lagi. Misalnya nih, saya nyewa ke PJT, nanti saya sewain lagi PJT. Cuman sewa yang bingung tuh kemarin tuh waktu kasus pemilik kontrakan, terus kasus yang si Elai Batak itu cuma nyewa 3.500.000 ke PJT, tapi disewain lagi 80 juta. Waduh, itu berarti ada orang dalam juga ya. Menurut Parowi gimana ini? Dulunya pasti karena kebebasan dulunya itu enggak kayak sekarang, bukannya di zaman era keterbukaan. Kalau sekarang kan kelihatan. Betul. Terus disamperin ke sono, maksudnya ke lapangan, gubernurnya itu ke lapangan. Iya, gitu. Berani ke lapangan ya. Iya, walaupun di luar Jawa Barat tuh masih banyak, atau di dalam Jawa Barat sendiri juga masih ada yang apaan sih gubernur konten lah. Iya. Benar. Banyak yang ngomong kayak gitu juga tuh. Iya, tapi ada hasilnya juga. Ada hasil kelihatan. Itu di program Karawang tuh sekarang tuh programnya yang benar-benar nyata tuh, dan dengar-dengar juga bakalan ke semuanya daerah begitu. Jadi kita tuh punya sungai lagi kayak zaman dulu. Iya, zaman dulu kan enak, orang nyuci apa di sungai masih bersih. Anak-anak kecil main di sungai. Nah, seandainya semua gubernur menerapkan kebijakan ini, kata gua sih cakep dah Indonesia. Udah ya, pasti cakep, tentram ya. Ya bayangin nih, sekarang kita kan
ada sering kita tuh sebenarnya tinggal di Tangerang. Jangankan bantaran sungai, Solokan aja nggak ada. Iya, banjir. benar. Tangerang itu khususnya Tangerang kota di daerah Ciledug. Jangankan gerimis, kata gua air netes doang aja udah langsung banjir. Oh, langsung ini ya, langsung dalam, langsung selutut. Anjay. Ciledug. Begitu dia programnya menormalisasi buat mencegah banjir. Normalisasi ini sebenarnya inisiasinya pertama mengembalikan lahan negara, kedua mencegah banjir karena Karawang ini rawan banjir khususnya di desa apa tuh yang sekarang lagi ditangani. Terus sebenarnya itu juga bisa ini juga sebenarnya ke Jakarta juga ya, bisa diterapkan maksudnya. Iya, tapi kan beda. Iya. Ini beda gubernur kan. Beda, maksudnya kalau gubernur semua gubernur gitu Iya. bisa diterapkan juga di Jakarta karena udah di Jakarta juga udah jarang banget. Mungkin iya kalau di daerah-daerah kota seperti Sudirman, terus di daerah-daerah Bundaran HI mungkin situ udah ada tuh Solokan. Iya, udah kelihatan tapi inilah. di belakang-belakangnya Tanah Abang, Iya, terus ini ya. iya, Kumuh-kumuh lagi ya. Solokannya tuh kadang nggak ada yang bikin banjir tuh. Bagaimana pandangan lu terhadap gubernur yang sekarang? Kalau gua kan pandangan gua tuh, oh ternyata begini ya kerjaannya, sebenarnya sembraut ini. Terus sebenarnya tuh bisa kita menata jalanan tuh yang sebenarnya kayak zaman dulu, punya got, punya sungai. Gimana menurut lu? Pandangan lu Jawa Barat sekarang? Jawa Barat sekarang ya ditangani oleh Pak Deddy ini lebih kelihatan kemajuannya dari daerah ke daerah kelihatan lah gitu kan. Dia berani turun langsung ke jalanan, diliatin sampai gorong-gorong yang lagi dibangun itu juga dia liatin kan tuh ya. Sampai dimarah-marahin tuh yang ininya kalau nggak bener, nggak sesuai dengan ini prosedur dari pekerjaannya itu kan. Iya. Makanya bagus tuh buat kedepannya juga pasti mantap lah. Iya, mantap karena dia tuh Jawa Barat tuh berapa ya ininya, Apanya? dana dari pusat itu sebenarnya gede. Ya kalau kita tahu kan dikontenin begini ya, walaupun sisi lainnya dibilang gubernur konten, tapi kan kita tahu APBN APBD Netral ya, netralisasinya ya kelihatan APBN APBD duitnya tuh kemana. Ya kan kita rela misalnya bayar pajak. Oh iya, jalanan kita kelihatan nih, ada buktinya nih gitu kan ya. Iya. Ya juga sih ya. Ya kan? Bener. Kan kelihatan mata kita. Seperti jalanan sekarang Parung Panjang. Terus seperti ini yang gua lewat tuh enak banget tuh, ada tiang-tiang logo Bogor itu Kujang di setiap tiang-tiang, terus bendera merah putih di jalanan Bukit Pelangi itu. Yang mau ke arah mana sih? Puncak. Iya kan sekarang ya, yang pinggiran-pinggiran itu kan udah habis semua itu ya. Iya, biasanya ya kalau misalnya kita lewat puncak, yang sering puncak tuh lewat Bukit Pelangi, yang sebelum komplek Golep Bukit Pelangi itu jalannya rapi banget itu. Iya, udah kelihatan banget ya gitu ya. Iya, rapi banget itu, gue lihat kemarin tuh. Tapi itu juga ada pro dan kontra juga kan ya. Iya, pro dan kontra sih sebenarnya kalau menurut gua, karena yang kontranya ini kan mereka yang usaha di situ itu. Sebenarnya itu sih. Iya, kalau yang gua lihat kemarin bukan yang di puncaknya, yang Bukit Pelangi, tau nggak? Mana sih? Gua belum tahu sih tuh. Yang kalau dari Jambu Merah tuh ke kiri kita lewat apa sih itu, Tanah Sereal, ke situ ke kiri. Pokoknya jalur puncak sono lah nanti gitu. tembus-tembusnya tuh di Megabendung, iya Megabendung. Iya, itu kan ada tuh jalan-jalanan tikusnya, jalanan raya besar, itu cakep banget. Di pinggir jalannya pakai tiang, pujang, terus jalan lagi 10 meter lagi, bendera 3 biji merah putih, cakep banget. Ntar gua masukin insertnya dah, video jalanannya gua ada. Berarti lu
sebelumnya nggak gitu ya? Berarti sekarang ini ya? serem lewat situ tuh dulu. Yang sering ke puncak pasti tahu dah, yang mau ke arah komplek itu gelap, Serem ya lampunya pokoknya. pakai ini lampu tiang, terus di atas ini kujang nih senjata tuh Bogor. Oh, Ya itu keren lah pokoknya. Woy. keren kata gua, walaupun yang kontrak tuh begini begitu ya karena lahan dia dibakar. Bener. Kata pencarian ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau tanahnya dia sendiri usaha Jangan ya. tanah milik negara. Tapi kebijakan itu pro dan kontra. Pro-nya ya buat masyarakat ya semua ya. Kontranya ya itu yang punya usaha di situ kan. Iya Itu betul. doang. Cuma segelintiran orang-orang yang lagi usaha di situ. Iya, kayak yang kemarin ribut-ribut tuh, yang normalisasi sungai KDM. Kalau lu tahu nanti lu tonton lah. Yang Pak Haji apa sih namanya kemarin, yang Kades sama KDM-nya dibantah sama dia, dan akhirnya si Pak Haji ini yang mantan jaksa, jadi dia sewa lahan di bantaran sungai ke PJT, Disewain lagi. disewain lagi. Pokoknya per tahun dia dapat 800 juta. Wanjay. Bayangin, Ngeri. per tahun dia dapat 800 juta. Sedangkan dia di situ udah 15 tahun. 800 kali 15 tahun. Iya ya. Berapa MM itu, Will? MM-an, itulah dia karena kemarin marah. Iya, pada yang langsung ngomong gitu kan ya. Bapak-bapak aki-aki mantan jaksa dia. Pantas tuh kita kan dulu pernah, sampai sekarang sih kita mengirim paket orang ini rumah badak-badak tinggi ya. Iya. Gawe naon gitu. Bener ya. Padahal Sebenarnya gawainya cuma duduk doang. iya, pensiunan masih punya Pendapatan yang segitu pendapatannya wahnya. segitu, ternyata begitu cari Ya. uangnya di luar sepengetahuan kita, pekerjaan begitu. Ada baik ya. Nah itulah yang membuat kata gua, oh begini ya kehidupan tuh diungkap tuh semenjak kita tahu dan semenjak KDM jadi gubernur. Iya. Sebelumnya kan gubernur, ya mohon maaf ya kan, sebelumnya gubernur sebelumnya tuh yang gua tahu dia bikin konten lah yang ngikutin yang terdalam. Jalan-jalan di kota, di kota Bandung apa Iya. di Asia Afrika kalau nggak salah dah. Dia jalan ikutin konten-konten TikTok, joget-joget. Ya boleh dia berkonten, tapi kan kerjaan bagaimana? Nah, itu. Sekarang ini adalah hasil limbah tahun-tahun sebelumnya, jadi numpuk tuh. Coba kalau nggak terungkap, kapan ini mau diungkap? Iya, makanya harus dari sekarang ya. Masalah sudah dibereskan. menggunung begini. Baru ketahuan. Iya. Ya begitulah. Kita udah 13 menit kira itu saja. Dan gua lama ya. Pikirin udah 1 jam padahal baru 13 menit. Sebenarnya mau bahas itu dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang diambil buat Jawa Barat sekarang. Untuk sementara itu sih. Terus ada juga sebenarnya yang kemarin sampai masalah guru dilaporin ke polisi gara-gara nampar murid. Oh, yang merokok itu ya. Yang ngerokok tuh di ini. Kalau lu dulu ngerokok di sekolahan gimana tuh? Ditambahin sama orang tua kita ya. Iya. Sama emak gua. Iya, malah dimarahin kita. Malah digebot. Ini mah nggak dilaporin. Nggak dilaporin. Terus gua juga pernah ditendang pakai sepatu pantopel sama guru BK gua Kayak ngerokok. gara-gara bolos. Oh, maksudnya kalau misalnya gua lebay, kalau kayak zaman sekarang mungkin kita bisa ngelaporin, Iya. tapi ya, kalau di rumah malah makin Bener orang tua kita sama ya. orang tua kita. Aduh. Kata gua teh Bagaimana nih anak-anak sekarang ini? Bang Jawa. kurang maksudnya kurang keras didikannya. Karena yang ngedidik kita itu kan
orang-orang era apa ya, kalau kita kan era milenium. Genjet sekarang. Iya, Iya. orang tua kita dulu maksudnya. Mm-mm. Era apa tuh ya sebelum kita? Kalau kita kan milenium atau apa ya? Mm-mm. Kelahiran 90-an. Apa ya? Yang tahu komen dah. Iya. Iya, itu masalah itu. Terus sampai nanganin itu. Betul tangan ya. Iya, bijak sih. Ternyata yang laporin itu konten kreator. Yang laporinnya. Laporin itu konten kreator, ada sebagian yang komen mau nyari viewers gitu. Kenapa harus dikamerain? Bicarakan dulu baik-baik, sebenarnya kan begitu. Ya memang benar juga sih, harusnya nggak usah bawa kamera lah kalau mau negor gurunya. Nggak usah juga langsung sampai visum. Iya iya, harusnya diobrolin ini dulu ya, apa ke keluarga. Visum. Kacau Langsung nih. visum dilaporin, untung ada KDM. Terus apa lagi ya? Apalagi nih? Itu sih kebijakan-kebijakan kalau Jawa Barat sih, apalagi dia penginisiasi pertama pemutihan pajak tuh kan Jawa Barat setahu gue ya. Terus yang lain-lain juga pada ikut kebijakan begitu. Ngerembet ya ke yang lainnya. Ya alhamdulillah sih. Kalau nggak begitu ya gimana orang mau bayar pajak, udah Iya. ketakutan duluan bayar pajak, dalam arti dia udah menumpuk nih, kalau dia bayar itu belum lagi dia bayar denda. Iya, malah makin Iya, males bayar gitu. kalau di pemutihan begitu kan dia dari nol lagi, ntar dia cicil lagi bayar. Lebih baik menggratiskan untuk dapat pendapatan daripada dibiarkan malah tuh orang Berlanjut-lanjut. nggak bayar Iya, bayar ke depannya, benar-benar. ya kan. Betul. Yang gue salut sih itu, bongkar bangunan. Siapa yang berani bongkar bangunan? Iya. Coba ke pinggir jalan raya atau ke pinggir sungai, coba pakai cara apa tuh bongkar, orang udah puluhan tahun di situ. Iya. Bangunan udah jadi ya. Bangunan udah jadi, bisa-bisa ngamuk orang kalau bukan sembarang orang. Bener. Iya. Oke, untuk sementara itu aja obrolan kita. Nanti ke depan kita ngobrolin apa lagi, update kasus-kasus terkini atau berita terkini. Dan episode kali ini, episode perdana cukup segitu aja. See you next time. Ya, Assalamualaikum dan terima kasih. Iya, assalamualaikum.